Lanjutan hadis dari Ahmiftah. Hadis 496. Bab berapa jarak yang sepatutnya antara orang yang sholat dengan sutrah atau pembatas. An Sahli bin Sa'din qala kana baina musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrut tahi. Dari Sahal ia berkata, adalah jarak antara tempat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinding sekedar tempat kambing. An Salamata qala kana jidarul masjid indal mambari kana madatisatu tajuzuha. Dari Salamah dia berkata, adalah tembok masjid di sisi mimbar, hampir-hampir kambing tidak dapat melewatinya. Keterangan hadis, kana bainal musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara tempat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tempat berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sholat. Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Abu Daud. Wa bainal jidari, dengan dinding, yakni dinding masjid yang berada di arah kiblat. Hal ini telah dinyatakan secara tegas melalui riwayat Abu Wassaq dan Abu Hasim pada bagian al-istisham, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Kana jidarul masjid, tembok masjid, demikian yang tersebut dalam riwayat Al-Makki. Al-Ismaili meriwayatkan dari jalur Abu Hasim dari Yazid dengan lafaz, jarak antara mimbar pada masa Rasulullah SAW dengan tembok di arah kiblat hanya sekedar dapat dilewati oleh kambing kecil. Berdasarkan konteks ini, maka jelaslah bahwa hadis di atas adalah marfu sampai kepada Nabi SAW. Tajuha, melewatinya. Dalam riwayat sebagian perawi dikatakan antajuzuha, untuk melewatinya, yakni jarak yang antara hampir-hampir tidak dapat dilewati oleh kambing. Jarak yang dimaksud antara jarak antara mimbar dan tembok masjid. Apabila dikatakan dari sisi manakah kesesuaiannya dengan judul bab, Al-Qarmani menjawab dari sisi kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang berdiri di samping mimbar, sementara masjid beliau tidak memiliki mimbar, maka jarak antara tempat beliau berdiri dengan tembok sama seperti jarak mimbar dengan tembok. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan jarak sesungguhnya antara seorang yang sholat dengan pembatasnya sama dengan jarak antara mimbar beliau dengan tembok masjid di arah kiblat. Lebih jelas lagi apa yang disebutkan oleh Ibnu Rashid bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini pada hadis Sahal bin Sa'ad yang telah disebutkan dalam bab sholat di atas mimbar dan kayu, karena di dalamnya disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar setelah selesai dibuat, lalu sholat di atasnya. Untuk itu dapat diambil kesimpulan bahwa disebutkannya mimbar menunjukkan tempat berdiri bagi orang yang sholat. Apabila dikatakan bahwa dalam hadis Sahal bin Sa'ad tidak disebutkan bahwa beliau sujud di atas mimbar, akan tetapi beliau turun lalu sujud di hadapannya, sementara antara bagian depan mimbar dengan tembok masjid berjarak lebih dari sekedar tempat lewatnya kambing. Tanggapan ini dijawab dengan mengatakan bahwa sebagian besar perbuatan sholat telah berlangsung di atas mimbar. Hanya saja beliau turun dari atas mimbar karena tingkatan mimbar itu tidak cukup digunakan untuk sujud. Maka dari sini terdapat kesesuaian dengan pernyataan di atas. Di samping itu, ketika Nabi sholat di hadapan mimbar, maka mimbar yang ada di hadapannya menjadi pembatas dan jaraknya sama seperti yang disebutkan. Ibnu Battal berkata, ini adalah batas minimal jarak antara orang yang sholat dengan sutrahnya, yakni sama dengan jarak yang dapat dilewati oleh kambing. Ada yang mengatakan bahwa batas minimalnya adalah 3 hasta berdasarkan hadis Bilal. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah dan antara beliau dengan tembok sejarak 3 hasta, seperti yang akan disebutkan setelah 5 bab kemudian. Kemudian Ad-Daudi mencoba
Kemudian Ad-Daudi mencoba mengompromikan riwayat yang ada dengan mengatakan bahwa batas minimalnya adalah sama dengan jarak dengan yang dapat dilewati kambing, sedangkan batas maksimal adalah 3 hasta. Ulama lain mengompromikan dengan cara bahwa hadis pertama 3 hasta berkaitan dengan keadaan saat berdiri dan duduk, sementara hadis kedua berkaitan dengan keadaan saat ruku dan sujud. Ibnu Salah berkata, mereka memperkirakan jarak tempat lewatnya kambing sama dengan 3 hasta, akan tetapi pendapat ini jelas kelemahannya. Imam Al-Baghawi mengatakan, para ulama suka mendekat ke sutrah atau pembatas hingga jarak antara seorang dengan pembatasnya sejarak tempat yang memungkinkan untuk sujud. Demikian pula halnya dengan jarak antar shaf. Perintah untuk mendekatkan ke sutrah disertai hikmahnya telah disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dan selainnya dari hadis Sahal bin Abu Hasmah dengan jalur ma'ruf sampai kepada Nabi, idza shalla ahadukum ila sutrati fal yadnu minha la yang to'a syaitan alaihi salatahu. Apabila salah seorang di antara kamu salat menghadap sutrah pembatas, hendaklah ia mendekat agar salatnya tidak diputus oleh syaitan. Hadis ke-498, salat menghadap tembok. An Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yurkazu lahul harbatu fa yusalli ilaiha. Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ditancapkan untuknya tombak lalu beliau salat menghadapnya. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadis Ibnu Umar secara ringkas dan hadis ini telah disebutkan pada satu bab sebelumnya. Hadis ke-499, An Auni bin Abi Juhaifa taqala sami'tu Abi qala haraja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati fa utiya bi wudu'i fatawadda'a fa salli bina duhra wal asra wa bayna yadayhi hanazatun wal mar'atun wal himaru yamurruna minha wara'iha. Dari Aun bin Abu Juhaifah, dia berkata, aku mendengar bapakku berkata, Rasulullah keluar kepada kami pada tengah hari, lalu dibawakan tempat wudhu, maka beliau berwudhu untuk sholat zuhur serta asar dengan mengimami kami, sementara di hadapannya ada ditancapkan tombak kecil dan wanita serta himar lewat dari belakang tombak kecil tersebut. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-500, An Atha ibn Abi Maimunah qala sami'tu an-nasa baina Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu anna gulamun wa ma'ana ukazah aw aso aw anazatun wa ma'ana idawatun fa idza faragha min hajatihi na wal nahu idawata. Dari Atha bin Maimunah, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, biasanya Nabi apabila keluar untuk buang hajat, maka aku mengikutinya bersama seorang anak kecil dan kami membawa tongkat pendek atau tongkat atau tombak kecil. Kami juga membawa bejana. Apabila beliau selesai menunaikan hajatnya, kami berikan bejana padanya. Itu keterangan hadis. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadis Abu Juhaifah dari Adam, dari Syu'bah, dari Aun, di mana pembahasannya telah disebutkan. Sebagian ulama mengkritik penulisan bab ini karena menyebabkan pengulangan, sebab harbah adalah anaz itu sendiri. Namun kritikan ini bisa dijawab dengan mengatakan bahwa harbah dapat dinamakan anazah
apabila berukuran pendek. Dengan demikian antara keduanya ada sisi perbedaannya. Wal mar'atu wal himaru yamurruna min waraiha, dan wanita serta himar mereka lewat dari belakang tombak kecil tersebut. Demikianlah disebutkan dengan menggunakan lafaz jamak, seakan-akan yang dimaksud adalah jenisnya. Hal ini didukung oleh riwayat yang berbunyi wan nasu wad dawabu yamurrun, manusia serta hewan lewat, sebagaimana telah disebutkan, atau mungkin ada lafaz yang tidak disebutkan secara tekstual dan maksudnya adalah selain keduanya, yakni hewan serta penunggangnya. Akan tetapi dalam lafaz riwayat sebelumnya telah disebutkan al-mar'atu wal himaru yamurru baina yadayhi, wanita dan himar lewat di hadapannya. Nampaknya lafaz dalam hadis di atas bersumber dari perawi. Ibnu Atim berkata, yang benar adalah yamurroni, keduanya lewat. Sebab lafaz yamurruna, mereka lewat, berarti menggunakan lafaz jamak dalam bentuk ganda atau tasniah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas yang telah dijelaskan dalam kitab tentang toharoh. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.